Kericuan terjadi dalam pesawat Lion Air rute Jakarta-Medan. Sesaat hendak lepas landas, seorang penumpang tiba-tiba teriak ada bom. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Tidak nyaman turun. Ini punya kita, soalnya pesawatnya agar tahu kalian. Sebuah video viral di media sosial saat seorang penumpang mengamuk dan berteriak membawa bom. Bom. Panggil tentaramu semua. Ya. Saya mau kencing. Diduga penumpang tersebut mengamuk karena delay penerbangan Lion Air dari Jakarta ke Medan. Pesawat Lion Air ini sedang melayani rute penerbangan Jakarta-Medan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kejadian ini pun membuat penumpang panik. Terdengar jelas penumpang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan diduga menantang pihak maskapai. Ulah penumpang tersebut sontak memicu kepanikan di dalam pesawat. Banyak penumpang berteriak dan mendesak agar pelaku segera diamankan. Awak pesawat pun berusaha menenangkan penumpang dan mengimbau agar tetap tenang. Tugas akhirnya mengamankan pelaku dan menurunkan seluruh penumpang untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Tentang adanya bom di dalam pesawat itu mungkin bercandaan, tapi itu dapat merugikan ya, karena memang itu sudah menjadi aturan dari maskapai penerbangan gitu, bahwa bercandaan terkait bom ataupun hal-hal yang memang membuat skeptis para penumpang itu dapat merugikan, karena jika hal itu terjadi maka penumpang merasa tidak aman dan tidak nyaman. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak maskapai maupun kepolisian terkait kejadian tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Sebuah mobil minibus melaju kencang hingga menabrak seorang warga yang sedang duduk di warung di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibat insiden tersebut, korban patah tulang. Inilah detik-detik sebuah minibus alami kecelakaan di pemukiman warga di Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Minibus dalam keadaan pintu dan kap mesin terbuka melaju tak terkendali hingga menabrak seorang warga yang duduk di warung. Warga sekitar kemudian berupaya mengevakuasi korban yang terjepit kendaraan. Akibat kejadian ini, korban alami patah tulang pinggul dan kaki. Mobil juga menabrak warung dan pintu pagar rumah hingga ringsek. Insiden berawal saat pengemudi sedang memperbaiki mobilnya yang mogok. Namun saat sedang dinyalakan, mobil langsung tancap gas dan tak dapat dikendalikan. Katanya mobilnya. Kenapa gimana? Mogok. Mobilnya mogok? Ya. Terus Didorong katanya. Terus setelah didorong masuk gigi. Ya gasnya nggak turun-turun gitu. Akhirnya ya nabrak. Ada orang gitu. Teknologinya sih ya tiba-tiba itu mobil jalan dengan kencangnya sendiri, ya tiba-tiba langsung nabrak yang ada di depannya gitu Pak. Itu mobil kondisi normal atau gimana Pak? Untuk kondisi mobil katanya sih mogok, awal mulanya mogok terus didorong masuk gigi, terus salah injak rem atau gas mungkin panik, ya nyelonong gitu. Nah kebetulan juga posisi tutup mesinnya itu terbuka gitu. Jadi pandangan dia mungkin yang ngelihat tiba-tiba langsung nabrak aja, berhenti di tempat yang. Korban kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi rusak diterjang angin puting beliung. Selain merusak atap, sejumlah dinding rumah warga jebol. Tengok tuh ah. Tuh ah. Wih, yuk tengok mah. Di atap itu mah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah. Angin puting beliung melanda wilayah 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atap rumah dan sejumlah benda lain berterbangan di udara akibat terjangan angin kencang. Ya Allah, ya Rabbi. Peristiwa ini terjadi saat hujan turun di wilayah Kayu Aro dan sekitarnya.
Lokasi terparah terjadi di Desa Kersik Tuo, Batang Sangir, dan Desa Sagir. Ya Allah, ya innalillahi. Ratusan bangunan rumah rusak parah, bahkan lapak pedagang di pasar tradisional Kersik Tuo porak-poranda karena terjangan angin kencang. Pertama hujan lebat. Nah, dari 5 menit atau antara 5 ke 10 menit, tiba-tiba angin itu datang. Bergemuruh sedemikian kuatnya sehingga kami takut. Lalu kami cari asal usul daripada gemuruh itu tadi, dan ternyata itu adalah angin puting beliung. Atapnya habis Ibu ya? Habis semua, sama talangnya itu kontal. Jadi gimana caranya Bu? Ya talang nggak tahu. Enggak, sekarang tidurnya gimana? Ya entah nanti tidurnya gimana. Itu udah dipasang apa sekarang? Pasang terpal. Oh, pasang terpal ya Bu ya? Belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian ataupun korban jiwa. Warga berharap ada bantuan cepat dari pemerintah, terutama untuk pemulihan pasca bencana ini. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kini pemutaran musik di ruang komersial wajib membayarkan royalti kepada pencipta dan juga pemilik hak cipta. Bila tidak mengikuti aturan, maka pemerintah akan memberikan sanksi pelaku usaha terkait. Bila sebelumnya kita terbiasa mendengarkan musik saat makan di restoran, kini tak bisa lagi dilakukan. Restoran, kafe, hingga hotel tak lagi memutar lagu-lagu terkini. Lantaran pemerintah mulai memberlakukan aturan pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik komersial wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan nantinya tidak hanya ruang terbuka, platform musik juga akan diharuskan membayar royalti. Kalau itu kan ketentuan undang-undang, ya kan? Sama nanti itu. Mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, kepada siapa, semua sama. Pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lagu-lagu yang dikenakan royalti tidak hanya lagu Indonesia, tetapi juga lagu internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, tidak hanya warga biasa, rupanya Presiden Prabowo Subianto mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece menjelang perayaan kemerdekaan RI. Bapak tahu One Piece nggak Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Anime. Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Raka Buming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum, hendaknya
atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan, harus dilarang, bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melapor.